Saya mau kasih cerita. Ini kisah di negara Cina. Coba kalian dengar baik-baik. Guru dan murid. Muridnya itu bukan murid bodoh. Itu murid termasuk murid paling pintar. Seorang guru, jadi dia lagi jalan, lagi mengembara, terus dia lewat kampung per kampung. Nah, di jalan itu dia ngambil dua orang, cewek sama cowok, masih seumuran sama Keisha. Masih seumuran Keisha, ceweknya. Cowoknya kakak tingkatnya Keisha, Ruben lah, taruhlah Ruben, beda dikit. Nah, guru ini tuh nanya, kamu gimana? Dia bilang ayahnya meninggal, ibunya ada. Wah, apa sabtu Ibunya masih ada tapi lagi di penjara. Nah, kalau yang cowok yatim piatu. Jadi dia itu, sang guru ini ngambil dua anak remaja buat dilatih sama dia. Gurunya guru bela diri. Kalau di zaman kerajaan itu gurunya termasuk tim yang mengawal si kaisar lah pokoknya. Nah, singkat cerita, guru bilang, kalau kamu mau ikut saya, kamu percaya aja saya. Dia bilang, karena saya itu ngangkat kalian itu tulus. Saya itu nggak minta apa-apa dari kalian. Kalian dari jalanan, saya tampung ke rumah saya, kerajaan. Gurunya itu kan jadi pengawal khususnya kaisar. Pasti hidupnya udah nyaman lah. Pasti orang yang ditarik gurunya itu pasti dapat kenyamanan. Gurunya bilang, kalau misalkan kamu mau ikut saya, dia nanya ke yang cewek waktu remaja, kalau kamu mau ikut saya, pilih antara dua, mau jadi cewek atau mau jadi cowok. Kalau mau jadi cowok, hidup kamu bakalan keras. Kalau mau jadi cewek, kamu bakalan anggun. Karena dia kehilangan papahnya dan mamanya di penjara, dia nggak mau jadi cewek. Dia mau jadi kuat. Karena dia tahu jadi cewek itu sulit. Akhirnya dia jadi cowok. Ya udah, gurunya bilang, oke, ikut saya ke sasana, ke rumah yang di dalam itu diajarin semua bela diri, mana, berkuda, pencak silat, segala macem. Gak gampang pasti. Cuman gurunya cuma minta percaya sama dia. Apapun itu, dia mau ngomong A sampai Z harus percaya. Karena dengan kepercayaan itu kamu bisa meningkat, kata gurunya. Oke, selesai. Terus di dalam itu kan bukan cuma mereka berdua, di situ ada supir, bukan supir mobil, kalau dulu pakai kuda kan, supir kuda, ada tangan kanannya si guru itu, ada muridnya lain juga. Salah satu orang terdekat dari gurunya ini dipanggilnya kakek. Jadi dari waktu dia masih muda udah sama gurunya itu. Dan kakek ini yang dituakan si remaja cewek ini. Kita sebut aja Keisha aja lah namanya. Pas tadi gue ngomong Keisha, cowoknya Ruben. Nah, soalnya di depan mata gue pasti ini dua ya. Oke, abis itu si Keisha ini tuh kan dia sosok orang tua nggak ada. Ada sosok guru. Tapi gurunya keras. Gimana dia mau manja-manja? Nggak bisa kan? Guru memang care sama dia, diangkat dari jalanan. Tapi kan dia nggak mungkin kasih ayah sayang, sedangkan dia harus latih keras. Dia tuh guru itu sayang sama nih anak ini, tapi gurunya nggak bisa mengekspresikan itu dia punya sayang berlebihan. Kalau dia mengekspresikan itu, si anak ini bakalan lemah. Paham nggak? Jadi gimana caranya dari masih muda tuh, wah diasah benar. Nah, yang dibuat manja sama si cewek ini si kakek tua itu. Oke, aku capek lah gitu-gitulah. Capek banget, aduh begini.
latihan nggak habis-habis, suruh manggul apa sih air, apa dia nggak tahu saya cewek, katanya gitu. Langsung teman muridnya si Ruben bilang, kan lu udah dibilang waktu itu lu milih dua, milih cowok apa milih cewek. Kan guru waktu itu udah nanya, sebenarnya guru mencegah lu sulit, mencegah lu ada di titik sulit sekarang. Kalau lu milih cewek, lu tinggal dengan anggun di sini. Tapi kan lu milihnya cowok. Nanti, iya ya. Tapi kapan ini berakhir katanya. Terus si Ruben bilang, selama kamu menuntut ilmu nggak ada habisnya. Waktu sampai kamu mati itu nggak akan habis. Wah gila, ya emang begitu. Memang begitu, kita dididik begitu. Oke. Akhirnya ngobrol, sudah jalan lagi rutinitas kayak biasa. Akhirnya nyampe ke satu waktu gurunya kasih tugas berat ke si Keisha. Sebelum tugas berat itu, si Keisha ada tugas-tugas lain, didampingi sama kakeknya. Jadi waktu melawan penjahat, si Keisha hampir ke panah, si kakeknya yang menghadap. Tapi si kakek kan ahli bela diri, jadi si kakek nggak kena luka, tapi dia ngelindungin. Sampai si Keisha bilang gini, di dunia ini saya akan mengorbankan nyawa saya untuk orang ketiga. Pertama guru saya, memang dia benar, dia bilang semenjak dia ikut guru dia akan berbakti. Kedua si temennya itu si Ruben, dan ketiga si bapak ini si Kang. Entah itu posisi di mana, pokoknya tiga ini sama rata, dia akan nolong, ngorbanin nyawa dia buat tiga orang ini. Tapi dia belum ngorbanin nyawa, si kakeknya udah nolongin dia pas di jalan. Berarti lagi lapar, dia dibawain makan sama si kakek. Sini kamu capek ya? Iya kek, capek banget ini, aku pengen makan. Nggak boleh makan, kata si Ruben. Kamu mau dihukum sama guru ngangkat air bolak-balik? Iya, akhirnya si kakek ngumpet, suapin jeruk, udah, ya segar. Aduh terima kasih kek, kakek emang baik banget, pokoknya kakek the best deh. Gitulah pokoknya ya. Setiap kayak begitu kakeknya selalu yang ini, yang halangin, yang ngasih makan, yang ngasih pokoknya keringanan deh. Dia lagi disuruh ngangkat kayu ke hutan, banyak banget kek, ini cewek ngangkat kayu segini, kalau si Ruben mah nggak apa-apa katanya. Masa si Ruben ngangkat 100 saya 100, kata dia. Kamu kan punya kakek, kata si kakek. Udah sini katanya. Jadi dari pertama ngambil kayu sampai ke tengah jalan si kakek, si Keisha ini dari tengah sampai finish. Jadi diringanin setengah. Oke. Terus habis itu yang tadi jatuhlah di hari yang bikin Keisha ini stres, yang bikin dia tuh benar-benar antara hidup dan mati. Dia dikasih tugas sama gurunya. Kata gurunya, kamu harus membunuh orang. Tugasnya, iya, kamu harus membunuh orang. Udah, cuma itu doang. Nggak ada penjelasan apapun. Nggak ada yang namanya ini ya itu, yang nggak ada. Intinya bunuh, pulang, udah selesai. Nggak ada dijelasin apa-apa. Udah. Terus malam-malam nih ceritanya, si Keisha pergilah keluar. Dia nyampe di tengah hutan gelap banget. Pas dia lihat ada orang, oh ini dia, sasarannya ini. Loncat dia ke ke pohon. Pas nyampe di pohon, si orang ini bilang, akhirnya kamu datang juga. Saya udah tahu kamu pasti akan datang. Saya udah ikhlas, katanya gitu. Silakan turun, nggak usah berlama-lama. Dia turun, dia ngeluarin sambil loncat gitu kan, dia ngeluarin pedang. Set, pasti bapak balik. Si kakek tua ternyata. Kakeknya kaget. Kenapa kamu yang diutus? Katanya. Kaget dia. Si Keisha kaget, bukan kaget lagi.
Dia sampai lepas itu, dia bilang, dia udah begini, si kakek bilang, iya betul, saya targetnya, katanya. Loh, kakek nggak mungkin banget, gila ini apa ini? Coba jelasin. Nanti kamu akan tahu kenapa. Terus si cewek ini bilang, kakek coba serang saya, katanya. Serang saya, ini nggak mungkin, coba ada apa? Dia teriak sekencang-kencangnya. Dia nggak berani bunuh, udah lama banget. Dia malah ngorbanin nyawanya dia. Dia lepas itunya, pedangnya. Si kakek bawa pisau, cuma si kakek juga nggak bisa nusuk kan, karena yang diutus si cewek ini. Kalau mungkin si cowok ada orang lain, mungkin si kakek mungkin ngelawan, tapi kan hubungan mereka dekat, benar nggak? Jadi si kakek tahan, si anak ini tahan. Habis itu si kakek ngasih pisau, set, ke ceweknya ditusuk ke badan si kakek. Sekali ditusuk, cewek itu mau tarik tapi diblok gitu, bunuh diri si kakek, mati. Si Keisha bukan nangis lagi, bisa kebayang gimana itu, nangis teriak, wah dia benci banget sama gurunya, dia kesel banget. Dia bukan sama gurunya aja, sama temennya, pokoknya dia kesel banget ke semua orang yang ada di rumahnya dia. Dia ngadu ke Ruben. Ruben, lu gila, lu nggak ngasih tahu gua ini tugasnya begini. Ruben kaget. Hah? Kamu yang dikasih tugas, katanya. Kok kamu tahu nggak bilang? Ya saya nggak sempet, saya nggak tahu. Kalau saya tahu kamu, saya pasti halangin, kata Ruben. Selama ini saya nggak pernah ada marah, tapi sekarang saya marah. Kalian orang-orang ternyata yang nggak punya adab, katanya. Ternyata kalian latih bela diri ini untuk membunuh orang yang nggak bersalah. Dia marah lah, pokoknya marah. Nah, Ruben ikut marah. Oke, katanya, tenang. Saya masih kakak kamu, saya masih saudara kamu. Saya akan minta penjelasan ke guru. Gurunya diam, si Ruben datang. Guru, kenapa guru kasih tugas ke Keisha? Guru tahu dia orang seperti apa, katanya. Kenapa guru kasih tugas tanpa kasih alasan? Dia sekarang hidup aja dia udah nggak mau. Dia udah latihan sampai berdarah-berdarah, intinya dia ngerasa bersalah gitu. Dia latihan bela diri sampai luka-luka lah. Pokoknya intinya dia udah hidup aja udah nggak bisa. Karena orang yang dituakan dia bukan gurunya kan, si kakek itu kan. Tapi orang yang dia hormati, yang dia nurut si guru. Bingung nggak dia? Ruben tetap ngebela si Keisha. Guru tolong, katanya. Guru coba punya hati sedikit, kasih penjelasan ke dia. Si Ruben marah gitu. Padahal Ruben tahu alasannya. Cuman Ruben kesel, kenapa sih guru nggak kasih tahu ke Keisha alasannya? Gitu loh. Akhirnya guru nggak kasih tahu, tetap diam dia. Diam banget. Si anak si Keisha ini rencana mau keluar dari situ. Udah nggak suka. Karena dia sejago-jagonya dia nggak mau membunuh orang yang nggak bersalah. Akhirnya dia jalan, dia ketemu, dia diserang penjahat, dia ketemu sama gurunya nolongin dia. Guru nggak usah nolongin saya mau pergi. Kalau kamu mau pergi, kamu tahu tujuannya, kamu harus jaga diri, kata guru. Kenapa kamu sok-sok mau bilang jaga diri? Kamu membunuh orang yang nggak bersalah, bunuh aja saya sekalian. Si anak itu bilang gini, si Keisha bilang gitu, rawat luka. Gurunya nggak banyak ngomong, udah rawat luka kamu, pulang aja dulu. Nah udah, si gurunya pulang, hilang. Si Keisha kan tambah kesel, orang gila, nggak punya perasaan begini. Di jalan dia ketemu pengawalnya dulu. Akhirnya pengawalnya yang udah lama bilang ke dia gini, dari pertama guru udah bilang, apapun alasannya kamu harus percaya ke guru, karena nggak semuanya bisa dijelasin.
di dalam perjuangan pasti ada hal-hal yang sulit kamu terima. Saya jelasin, bapak tua ini memang nggak salah, tapi bapak tua punya keponakan yang ada di kampung itu adalah mata-mata teroris buat Kaisar. Bapak tua ini sebenarnya nggak jahat, tapi ponakannya yang jahat. Bapak tua ini akhirnya dengan segala keterpaksaan nurut ke ponakannya. Akhirnya dikasih bocoran lah si Kaisar. Akhirnya beberapa penjahat mau ngebunuh Kaisar. Sebenarnya bapaknya nggak jahat, tapi dengan terpaksa akhirnya dia ngebocorin. Dia kasih bocoran lah, sampai akhirnya nyawa Kaisar ini terancam. Gurunya kan pengawal Kaisar, asisten pribadi yang bertanggung jawab sama nama Kaisar ini. Benar nggak yang saya bilang tadi? Bapak itu memang awalnya nggak jahat, tetapi 3-5 tahun belakangan dia udah gabung jadi teroris. Kalian paham nggak di sini? Paham? Jadi kisah ini itu kasih gambaran. Kadang apa yang kita pikir benar buat kita belum tentu benar. Ngerti? Mengerti nggak? Kalau kalian udah punya guru yang benar-benar tulus, udah pasti dia tahu arah jalan kalian kemana. Kalian mikir, yang kayak si Keisha ini, dia nyesel nggak? Dia udah marah-marah ke gurunya, dia pergi. Kalau dia pergi, dia nggak tahu gurunya ternyata kayak gimana, coba. Dan tahu kenapa si gurunya nggak mau ngasih tahu alasan ke Keisha? Kan bisa aja dong, Keisha, si bapak ini punya salah, harus dibunuh, begini. Harusnya begitu kan? Kenapa si guru ini nggak mau ngasih tahu ke Keisha? Cuma ngasih suruh bunuh aja. Ada yang bisa jawab? Sulit sih, ini saya harus jawab. Karena kalau bapak ini, kalau Keisha tahu dari awal, pasti Keisha udah membunuh bapak ini di dalam sasananya atau di dalam rumah. Nggak perlu nunggu si bapak ini lagi di luar. Benar? Dan kalau bapak ini mati di sasana situ, bapak ini mati di dalam tugas, ponakannya akan jadi buronan terjahat di negara ini. Karena yang namanya keluarga dari kriminal itu akan terjerat hukum juga dan berat. Tapi si guru ini punya hati. Kata guru ini, ponakannya itu masih bisa diselamatkan. Jadi ponakannya itu masih bisa ada kesempatan bertobat. Karena yang baru ketahuan gurunya. Ponakannya itu, si Kaisar nggak tahu ada hubungan om sama ponakan, sama si bapak ini. Jadi si guru punya rencana mau bikin si raja ini, si Kaisar nggak tahu kalau itu ponakannya, itu ponakan si kakek ini. Berarti, jadi kalaupun dia buronan, bukan buronan seumur hidup. Jadi intinya, rencana si guru ini bukan rencana jahat. Tapi si Keisha udah mikir si gurunya jahat. Paham? Jadi kalau kalian udah dibilang percaya sama guru, apapun itu, aduh kalau gue ngeliat kesana gue nggak konsen, aduh padahal main gue harusnya main seram, tapi disuruhnya ngangkat. Om Aji sering bilang kan, lob aja terus 3 kali, benar nggak? Nggak usah ada smash, sering nggak tuh Seva, ya kan? Jangan di smash, lob aja. Padahal kalau dipikir-pikir, lah bola tanggung kan bisa di smash. Tapi kenapa Om Aji yang nyuruh? Mungkin biar kaki kita enak kali, atau gimana? Atau biar
dia muntah atau gimana kan kita nggak tahu. Benar nggak? Bisa paham nggak sih di cerita tadi? Jadi kalau kalian ngaku percaya sama guru, jangan setengah-setengah. Yang pasti kalian umurnya 2 kali lipat di bawah guru, dan nggak mungkin guru itu mau menghancurkan nama grup mereka. Nggak mungkin guru mau ngejelekin, mau bikin si Julia hancur. Nggak mungkin guru suruh si Desya ngangkat yang berat-berat buat nyiksa dia. Benar nggak? Kan guru udah nanya, lu benar mau masuk di GDC keras lo, GDC nggak lembek lo. Si guru nanya kan ke Desya, pilih cowok apa cewek? Ya kan? Mau ikut dengan saya nggak? Kalau mau ikut, pilih cowok apa cewek? Dulu ya, mau ikut dengan kita nggak di GDC? Siap nggak dengan ini itu? Kan udah dibeberin dari awal. Kalau pas kalian capek, kalian bilang gila nih Om Adi parah banget ngelatih gua, kan udah dibilang dari awal. Benar nggak? Betul? Hampir sama nggak? Pas pertengahan, kalau kalian nggak percaya sama dia, bumerang ke kalian sendiri. Benar? Jadi coba kalian mikir. Saya bilang kalau misalnya ngeliat terus kan nggak konsen. Bilang, iya benar. Bisa jadi kalau itu bisa bikin fokusnya dia tuh nggak kemana-mana. Benar nggak? Iya. Jadi kalau kalian mau sukses, coba percaya aja sama guru kalian. Selama guru kalian itu punya misi yang jelas. Kalau guru yang saya tahu yang begini-begini pasti kalian juga tahu lah. Di klub ini pelatih ini cuma mau duitnya aja. Pelatih ini dia mau pilih kasih sayangnya sama yang itu, pasti kalian tahu lah. Kalian seumur ini udah bisa ngelihat mana guru yang benar-benar mau ini maju, mana guru yang kayaknya dia mah senengnya sama pasangan yang itu tuh, dia tuh senengnya sama yang ini, dia dapat duit dari, pasti kalian udah bisa ngerasain. Tapi kalau guru yang benar-benar tulus, coba kalian dengerin apapun itu, dia mau suruh apa kek, dengerin aja, lakuin kalau bisa. Kalau udah capek ya, semua orang juga capek. Tapi kalau kalian udah lewatin, biasanya itu berhasil. Paham? Jadi saya minta besok jangan ada error lagi. Udah nggak ada yang error. Ada yang udah 8 besar ya. Satu langkah lagi yang saya bilang. Kalau udah di lapangan, lawan unggulan 1 itu masih sama rata. Intinya apapun bisa terjadi. Benar? Jadi jangan pas struk ngelihat gila dia keren banget ya, belum tentu. Kalau ternyata dia blank, kalau ternyata dia tiba-tiba error mendadak, kan kita nggak tahu. Atau dia cedera mungkin, kita udah nyerah aja di 20 kita 10. Ternyata pas lagi rally 20 dia cedera set pertama, kita menang kan kita nggak tahu. Benar nggak? Atau enggak si Julia, mana kemarin main kalah, ternyata mana di semi 8 besar nggak ada lawan, mana Song ngalah duluan pas 16, ya kan? Nyesel nggak? Jadi pokoknya intinya besok jangan ada kalian mati. Set pertama, kalau saya boleh kasih saran, buat poin 3 pertama kalian ambil dulu. Set pertama buat yang single sama double, untuk main pertama 3-5 poin diambil dulu. Benar? 3 poin pertama diambil dulu. Alasannya kan saya udah nggak perlu beberin deh, kalian udah tahu alasannya kenapa. 3 poin sampai 5 poin pertama diambil dulu. Itu bikin percaya diri. Kalau kalian pertama masih angot-angotan, masih ikutin nggak enaknya, aduh jangan. Poin pertama usahain, anggap aja itu hidup mati kalian ada di 3 poin pertama. Ketekan mam ya, emang ketekan, emang kalian doang, dia juga ketekan.